harusnya senang. Senangnya luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah hidup kita agak ringan dari bebannya. Saya nggak bisa terlalu sempurna ngurusin suami, ada orang yang bisa ngurusin suami saya. Bib, rezekinya, rezeki mah urusan Allah, emang urusan istri. Rezeki urusan siapa? Allah. Urusan apa sama istri? 4, gimana seorang suami punya istri 4? Kokoh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar sahibul hajat ya insyaallah yang akan menikahkan putranya di hari Rabu yang akan datang, kita doakan semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh-salehah, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang dengan penuhnya rahmat Allah turunkan berkah yang luar biasa. Sampainya nikmat di malam ini yang utama Allah titipkan masih dalam keadaan kita beriman kepada Allah dengan Islam yang insya Allah disempurnakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada setiap manusia. Yang awal daripada panggilan tersebut yang dikatakan ya ayyuhan nas. Kepanggilan ini untuk sekalian manusia. Dan Allah menegaskan yang awalnya di dalam ciptaan Allah
dalam keadaan kesendirian, lalu Allah ciptakan manusia tersebut dengan pasangan. Setiap yang berpasangan berarti ini adalah keindahan atau anugerah dari Allah. Sesuatu yang dikatakan berpasangan berarti ada manfaat di dalamnya. Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Apa manfaatnya? Akan mengeluarkan keturunan yang insya Allah menjadi keturunan yang saleh-salehah. Allah ciptakan siang berpasangan, adanya juga malam. Apa manfaatnya? Siang untuk perbanyak ibadah kepada Allah, kerja, nyari usahanya, nyari rezekinya. Di dalamnya ada ibadah. Di malamnya ada ibadahnya juga. Ada orang yang beribadah di malamnya, ada yang menangis karena dosa yang begitu besar. Ini adalah setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang berpasangan pastinya lebih bermanfaat. Setiap keadaan dunia, apapun yang kita lakukan, kehidupan kita sehari-hari, pasti ada ilmu di dalamnya. Hubungan rumah tangga ada ilmunya. Bersosial dengan tetangga ada ilmunya. Berkawan ada ilmunya. Perniagaan, perdagangan ada ilmunya. Semua di dalam kehidupan ini wajib harus didasari dengan mengetahui tentang Kita ngajarin anak A, B, C, D, E, sampai Z. Ini ilmu bukan? Ilmu. Buat apa? Nanti dia bisa baca. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini pertanyaan dan hasilnya sudah ketentuan dan ini diajarkan. Itulah ilmu. Ilmu apa yang dia sampaikan insya Allah bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena ilmu ini akan membawa derajat seseorang yang tertinggi. Tapi ilmu juga bisa menghinakan seseorang ke derajat yang paling rendah. Bib, emang bisa Bib orang ilmu ya? Orang yang punya ilmu bisa dihinain oleh Allah? Bisa. Yang ditangkap KPK tuh koruptor, tahu ilmunya nggak? Cerdas nggak? Gelarnya banyak nggak? SE, SH, apa lagi? Prof, doktor, betul ya? Titelnya panjang. Tapi ilmunya dia bisa menyengsarakan orang lain dan berbuat zalim, maka Allah akan hinakan orang tersebut. Ada orang yang tahu ilmu sedikit, dengar kata ustadz, kalau kita pindahin kulit pisang, sesuatu yang tajam di jalan, pahalanya besar. Yang dia kerjain ilmunya cuma itu. Jauh lebih bermanfaat orang tersebut dibanding orang yang memiliki titel. Kenapa? Ilmunya dijalanin. Dan ini manfaat untuk orang lain. Beda lagi, orang tahu ilmu, ban itu bisa bocor kalau dilemparin paku. Kalau orang yang melemparkan paku, dia tahu ilmunya untuk membocorin ban, tapi dipakainya untuk tidak manfaat, untuk berbuat zalim kepada orang lain. Setiap sisi di dalam kehidupan ada ilmunya masing-masing. Jika ilmu itu kita pakai untuk kebaikan, maka Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Tahu iblis? Tahu iblis nggak? Teman. Saudara. Iblis punya ilmu, tinggi ilmunya. Pernah jadi jenderalnya malaikat. Gara-gara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada iblis, tetap pernah masuk di dalam surga dan menjadi warga negara surga. Betul nggak? Karena ilmu yang dia miliki, dia pakai untuk kesombongan. Apa yang dia jalani, Allah perintahkan tidak diikuti,
Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi beliau mengatakan, ya Allah, bukankah aku lebih mulia? Aku dibuat dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Sesungguhnya saya yang lebih mulia, jadi buat apa saya sujud dengannya? Iblis keluar dari surga bukan karena menyekutukan Allah, bukan. Tapi karena ilmu yang dititipkan tidak bermanfaat, maka Allah usir dia dari surga. Karena sombong. Ini amanah besar ini buat siapa? Buat orang-orang yang memiliki ilmu. Yang pertama, para asatid, para kiai, para habaib, para guru-guru madrasah. Kita dicium tangannya, kita dijaga, kita dihormatin. Orang kita lagi ngomong, mereka nunduk dengerin kita. Karena apa? Bukan karena diri kita hanya, bukan. Tapi karena di diri kita punya sedikit yang dititipkan oleh Allah berupa ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka Allah muliakan dia di dunia. Insya Allah Allah muliakan juga sampai ke akhirat. Jadi jangan pernah sombong. Ini hari kita sehat, saya datang diarak, dijagain, ditungguin. Ini urat syaraf saya masih benar, masih lempeng, otak masih mikir. Coba satu syaraf dicabut, aing gelo. Ada yang mau jemput, ada yang mau ngawal sampai ke dalam, ada mau dikasih makanan, dikasih bangku, ada. Kenapa? Sudah tidak manfaat ilmunya. Jadi ingat, ilmu itu bisa membawa kita ke derajat yang tertinggi, bisa juga menjadikan kita manusia yang akan direndahkan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah di dunia. Ini beratnya ilmu, hati-hati. Ternyata ini peristiwa pernah dijalani oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali duduk bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah pernah mengatakan kepada semua sahabat yang datang saat itu, Nabi mengatakan, ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Saya kotaknya ilmu, Ali itu gerbangnya ilmu. Jadi saat dahulu Nabi melontarkan sesuatu pujian kepada para sahabat, ada yang terima, ada yang enggak. Ini jadi zaman Nabi. Saat dimana ada yang tidak menerima, begitu bubar majlis dari Nabi, didatengin Sayyidina Ali. Wahai Ali, saya mendengar tadi Nabi SAW mengatakan engkau adalah gerbangnya ilmu. Saya ingin bertanya, kalau engkau betul gerbangnya ilmu, yang lebih utama ilmu atau harta? Dijawab sama Sayyidina Ali dengan jawaban yang santai, dengan jawaban yang luar biasa. Lebih utama ilmu, katanya. Kenapa? Ilmu akan membuat terang kuburmu, sedangkan harta dapat menyempitkan kuburmu. Satu orang lagi datang lagi, wahai Ali, engkau adalah yang dikatakan oleh Rasulullah, engkau adalah seorang gerbangnya ilmu. Saya ingin bertanya, jauh lebih mulia mana dan utama mana antara ilmu dengan harta? Dijawab lagi oleh Sayyidina Ali, lebih utama ilmu. Kenapa harus ilmu, katanya? Ilmu akan menjadikan engkau seseorang yang terhormat, sedangkan harta akan menjadi sesuatu yang dapat menghinakanmu, katanya. Pertanyaan sama, jawaban beda. Datang lagi satu orang, lebih utama mana ilmu dengan harta? Dijawab lagi, lebih utama ilmu. Kenapa? Ilmu akan menuntunmu sampai ke dalam surga, sedangkan harta dapat membawamu sampai ke jurang api neraka. Betul-betul cerdas Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setiap yang bertanya, pertanyaan sama, jawaban berbeda. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, kumpulkan mereka yang bertanya satu pertanyaan seperti kalian, maka akan aku jawab satu persatu sampai ruhmu terlepas dari jasadmu. Aku jawab dengan perjawaban-jawaban yang berbeda, kata Sayyidina Ali. Ini ilmu. Kalau orang sombong, dikasih kesombongan, judulnya jadi lain, jadi sedekah.
Jadi ada orang sombong, tapi di awal ini jangan kita sombongin juga. Ada orang sombong, kita dengerin dulu. Kalau udah dengar, baru jawab dengan kesombongan. Agar kenapa? Sombongnya dia hilang, ingetin itu bisa jadi sedekah. Tapi kita sombong sama sombong karena keangkuhan, binasa. Berantem, cakar-cakaran bisa, bunuh-bunuhan bisa jadi. Betul apa enggak? Jadi ilmu ini ada yang manfaat, ada yang tidak. Contoh, Bib, emang ada ilmu yang nggak manfaat? Ada lagi. Tahu maling? Maling tahu? Maling punya ilmunya nggak? Sebenarnya kalau laki minta nikah lagi, ibunya ada ilmu nggak? Ada. Motor udah kekunci, masih bisa hilang. Dia tahu ilmunya, tapi perbuatannya baik apa buruk? Buruk. Manfaat apa enggak? Dan dia berbuat zalim. Kalau dia sudah berbuat zalim, ilmunya mayanfa, gak bakal manfaat. Tapi jangan salah, ilmu ini bukan paling tinggi. Apa yang lebih tinggi? Ternyata di atasnya ilmu adalah akhlak. Ilmu tidak akan manfaat jika tidak diiringi dengan Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, aku tidak akan pernah segan melihat berjumpa dengan orang yang berilmu. Gak segan Sayyidina Imam Syafi'i. Oh gimana mau segan, umur 12 tahun udah bisa ngeluarin fatwa kok. Cerdas Imam Syafi'i.
Saya tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Berdebat sekalipun gak akan segan. Tapi saya sungguh segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa kata muridnya? Kenapa dengan orang yang berakhlak begitu segan? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya. Jadi paham ya? Yang lebih tinggi akhlak atau ilmu? Akhlak. Kita pondok pesantrenan, kita tahu, tapi sama orang tua nggak akhlak. Kira-kira ilmunya manfaat nggak? Kita ngaji di madrasah, begitu pulang ketemu orang tua, cium tangannya di pipi. Akhlak nggak? Sekarang banyak nggak anak yang cium tangan di pipi? Salah siapa? Salah siapa? Hah? Orang tuh? Kenapa? Emang hidungnya udah pada pindah ke pipi emang? Indra penciuman apa? Apa? Hidung. Cium tangan itu namanya dihirup. Bukan dikecup. Kalau dikecup itu agama lain. Penghormatan juga, tapi beda. Tapi kalau dihirup, ini adalah seseorang yang mengambil keberkahan dari orang ia cium tangannya. Jadi kalau cium tangan guru tuh hirup. Jangan taruh pipi, jangan taruh jidat. Zaman sekarang taruh pipi, taruh jidat. Saya nggak tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bisa jadi cium tangan ini tengkok sama di leher. Nah ini bahaya ini. Jadi antara ilmu dengan akhlak jauh lebih mulia seseorang yang memiliki akhlak. Paham ya? Paham nggak? Udah paham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rumah tangga ada ilmunya. Bukan berarti kita nikah selesai nikah geus Habib kumaha aing bae. Pernikahan juga ada ilmunya. Yang pertama, seorang laki-laki tahu betul nafkahnya halal atau haram, dia tahu. Yang kedua, dirinya ini sudah mampu atau belum. Mampu dalam arti bukan sekedar urusan ekonomi, bukan. Tapi dia mampu zahir wa batin untuk menjadi imam di dalam rumah tangganya. Ini seorang laki-laki. Ada orang sekarang menikah kan cuma sekedar, ya udahlah daripada nggak laku. Jomblo banyak nggak di sini jomblo? Yang belum nikah banyak. Masa? Banyak. Buruan. Kiamat dikit lagi. Maaf ya, pernah lihat truk gandeng? Pernah lihat truk gandeng? Truk aja gandengan, masa lu nggak ada gandengannya? Orang jomblo mah ya Allah nggak ada enak-enaknya. Lihat nih bapak, ibu, dingin nggak pak? Cuaca dingin nggak? Bapak pulang dari sini kan udah pasti malam pak, betul? Udah pasti malam. Masuk ke dalam rumah pegang nasi, dingin. Pegang lauk, tempe, tahu. Masuk kamar pegang istri, kan? Yang jomblo mau apa? Jalan dingin-dingin, sampai di rumah yang dipegang semua dingin. Begitu masuk makin tambah dingin. Bantalnya bisa dilipat 4. Tuh guling udah teplek banget gulingnya. Kalau curhat madepnya ke tembok, langit-langit jadi saksi. Ngehayal aja kan PA. Saya takut lama-lama yang begini gilanya akut. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Seseorang yang menikah itu, ini adalah sunnah Nabi kata Rasulullah. Pernikahan itu sunnahku. An-nikah syiarul aulia. Nikah itu syiarnya para aulia. Mereka menikah untuk semata makin dekat dan makin taat kepada Allah. Bukan nikah cuman sebentaran. Sekarang kan nikah ya sekedar, nggak cocok ya balikin. Apalagi pas corona kemarin, nikah perceraian meningkat drastis. Kenapa? Ulah istri nggak yakin dengan ekonomi.
Rata-rata yang gugat kan perempuan. Kalau laki mah aman. Perempuan sekarang mah nggak bisa ngelihat laki nggak punya duit, ya ditinggalin. Ya ngaku aja udah. Perempuan kayak gitu Kiai. Ada uang adek, nggak ada uang adek. Tuh lihat. Kalau laki mah enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau tipe laki itu setia, Pak. Setiap tikungan ada. Lah, emang saya ngomong setiap tikungan ada, memang nggak boleh? Nggak boleh? Boleh kan? Suka-suka aing lah. Yang ceramah saya mau ngomong apa bebas. Saya cuma mau ngingetin, yang namanya perempuan itu harus tahu ilmunya sebagai istri terhadap suami. Ada tuh di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tata cara seorang istri kepada suami. Harus bagaimana? Akhlak, sopan, kalau ngomong enggak teriak-teriak. Manggil, "Bapak!" Saya mau tanya, Bapak kalau dipanggil ibu apa, Pak? Hah? Bapakna budak? Sia. Hah? Manehna? Yang sopan gitu kalau ngomong. Kalau ngomong jangan melotot-melotot sama suami, nggak boleh. Kenapa? Aturan seorang istri banyak di dunia, banyak aturannya. Tapi urusan akhirat urusan suami. Bapak ada nggak kalau ada istri yang melotot-melotot, ada nggak Pak kalau ngomong? Colok matanya. Lah tugas istri kan taat sama suami. Kenapa? Yang namanya istri pelayan. Lu bahasanya masih santun itu. Kalau kata agama, yang namanya istri mah budak. Buat siapa? Buat suaminya. Tempat bercocok tanam pakaian suami adalah istri. Kumaha suami. Mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau dikecapin, mau digelindingin, terserah. Kenapa? Karena sudah haknya seorang suami. Istri sekarang mah galak. Yang kedua, Masya Allah, ngurusin suami males banget. Baru awal nikah, ya Allah sayang banget. Ayang, mau makan apa besok ya? Sekarang saya mau tanya, Bapak pernah ditanyain kayak gitu lagi sekarang? Pernah. Amit. Perempuan sekarang Pak dikasih, yang ngasih nafkah siapa Bu? Siapa yang ngasih nafkah? Terakhir Bapak ingat, ibu mau ke pasar besok, nanya nih malam, Ayang mau makan apa besok? Kapan terakhir? Gak pernah. Perempuan begitu, apa yang dia demen, apa yang dia suka, itu yang dia masak. Udah tahu suami nggak doyan, bikinnya banyak. Biar apa? Biar awet Bib, biar sampai 3 harian. Yang ke pasar istri, yang masak, yang gares. Emang yang makannya istri juga, suami mah boro-boro ada lewat depan mata, tawarin ke yang yuk makan bareng, enggak. Dia yang ke pasar, dia yang masak, dia angkat kaki, ayang sini, ayo cepetan sini kita makan yuk. Dia duluan yang makan. Lihat contoh Rasulullah SAW, rumah tangganya luar biasa. Rasulullah kalau udah mau makan, istrinya pada sibuk. Yang masak ini, yang masak itu buat Nabi. Tapi Nabi kehidupannya lebih senang puasa. Ada istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Saat Nabi SAW pulang dari peperangan, begitu pulang pagi hari ditanya, "Ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa kita makan pagi ini?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, sesungguhnya sudah hampir 2 bulan dapur tidak mengeluarkan asap." Sambil senyum ngomong. Jawaban Rasulullah, "Oh baik kalau begitu saya puasa hari ini." Rasulullah jalan keluar. Dikejar sama Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, saya izin, saya puasa juga boleh apa enggak?"
Ini istri yang soleha. Bini bapak begitu enggak? Mit amit. Enggak ada yang begitu pak. Tuker tambah pak. Lihat istri Rasulullah sayangnya sama Nabi bukan main. Apapun yang Rasulullah berikan diterima alhamdulillah. Orang lagi panen-panennya kurma. Kurmanya seger-seger. Ini kurma yang enak disisihin. Yang gak enak dipilihin suruh masukin ke dalam rumah. Yang enak-enak semua dibagiin ke semua sahabat. Yang gak enak Nabi makan sama keluarganya. Beda gak sama kita? Beda gak? Kalau yang enak kita kemanain? Dikemanain? Udah jadi di perut tapi udah. Yang gak enak? Baru ngasih tetangga. Ini bedanya kita sama Nabi. Kenapa? Karena kita gak tahu ilmunya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, Masya Allah. Orang yang sesuatu yang membahagiakan tetangga, ya Allah jaminan dari Allah luar biasa. Rezekinya Allah buka buat kita. Sering ngasih ke tetangga, pahalanya gedenya luar biasa. Ini kadang la ilaha illallah. Kita kenyang, tetangga kelaparan. Kita lagi senang, tetangga lagi pusing. Kadang manusia juga nggak tahu ilmunya, karena bertetangga nggak tahu ilmu, irian aja kalau ngelihat tetangga senang. Tetangga beli motor baru, dia yang tempel koyo. Tetangga bangun rumah, dia yang kejang-kejang. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Semua ini bisa ada ilmunya. Di rumah tangga bisa dijalankan dengan karena ilmunya. Maka insya Allah kalau sudah mendapatkan ilmu di dalam rumah tangga, bisa terjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di rumah bisa dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Iyalah, kalau nggak ada ilmunya Nabi di dalam rumah tangga, habis kiamat kubro rumah kita. Duit pulang nggak bawa, buah UFO lewat. Tahu UFO? Piring terbang, wah gumprang sono, gumprang sini, nggak kelar-kelar. Kenapa? Hidupnya pasti nggak bakal nyaman. Kalau semua diukur dengan ekonomi, hancur rumah tangga kita. Corona kemarin, la ilaha illallah, yang punya usaha bangkrut, betul? Yang kerja di PHK, betul nggak? Saya mau tanya, lagi corona 2 tahun kemarin kita hidup susah. Susah nggak? Susah nggak? Rezeki ada? Rezeki ada nggak? Tabungan ada? Pusing? Pusing nggak? Lu kan tolol. Pusing nggak? Pusing? Yang jawab perempuan pak, kita malah laki nggak pernah pusing pak. Karena kita tahu masa depan itu bagaimana. Yang jawab pusing yang perempuan. Kenapa dipusingin? Maaf saya mau tanya sama ibu. Bu, waktu corona 2 tahun, sarapan berhenti nggak? Masih sarapan? Siang masih makan? Sore masih nyemil, singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Tengah malam nyemil Indomie masih? Apaan yang dipusingin tiap hari makan mulu? Yang dipusingin apa? Fulus bib. Uang. Kalau uang yang dipusingin, uang aja nggak milih elu. Uang aja nggak milih kita. Kenapa? Karena Allah tahu takaran umatnya Nabi, hambanya ini kalau makan sepiring cukup. Ada orang makan siang 5 piring. Ada orang makan sampai 7 piring. Sampai ngejengkang pernah. Cukup. Berapa rezeki kita? Sepiring cukup. Ini takaran Allah masalah rezeki. Jadi jangan khawatir. Orang berumah tangga rezekinya udah dijamin sama Allah. Tahu cacing? Tahu cacing? Di dalam tanah apa di atas tanah? Rezeki ini dijamin gak sama Allah? Jamin. Kita yang punya akal masa takut rezeki yang Allah gak berikan. Hairidukum la yahtasib. Kalau seseorang dia mau, dia berikhtiar, rezeki pasti bakal datang. Yang nggak diduga-duga. Sekarang saya mau tanya, Bapak di sini, ya kan? Ada apa tuh? Kue apem, papais, bolu, apa? Au,
Hah? Heeh. Kopi, air, ada kan? Tuh lihat. Emang tahu rezekinya bakal ini yang disediain? Gak ada yang tahu. Kenapa? Ini yang gak diduga. Kenapa? Menuruti undangan aman. Rezekinya Allah buka. Kalau orang yang sudah takut dengan rezeki yang Allah berikan, nah ini hati-hati nih. Orang rata-rata kalau udah gak ada rezeki larinya bukan ke Allah sekarang. Sholat duha udah gak kepake. Larinya kemana? Mbah. Ke mbah. Tahu mbah? Hah? Orang pintar. Tahu orang pintar? Kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Maaf Kiai, jujur. Mintanya apa mau mbah? Mbah, aing teboga duit. Mbah jawab di dalam hatinya, sarua. Betul nggak? Allah udah ajarin suami jalan kerja, istri sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Habis itu baca waqiah, doa sama Allah yang banyak, rezekinya keluar lewat suami. Sekarang selama ini ibu kalau minta rezeki sama siapa? Sama siapa? Alah bohong banget. Ngap minta sama suami apa minta sama Allah? Suami pastinya ya. Pak minta duit. Pak bagi duit. Semuanya minta sama siapa? Sama suami. Sama Allahnya kapan? Kalau udah kepepet bib. Kalau udah mentok baru. Salah kalau buat saya. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang punya, yang maha kaya siapa? Allah. Kenapa mintanya sama suami? Bib, suami kan kewajiban untuk nafkahin kita. Iya, caranya jangan minta sama suami. Minta sama Allah di samping kuping suami. Ya Allah. Beras beak. Ya Allah. Duit seep. Mintanya di samping. Bib, kadang suami pura-pura budak. Emang budak kali. Yang namanya suami juga harus peka, Pak. Kita jadi suami kadang mintanya diperhatiin, tapi ngeperhatiin nggak mau. Dulu waktu awal nikah kesandung dikit, ayang hati-hati jangan sampai jatuh. Ini batu kurang ajar. Batu yang salah. Betul nggak? Begitu punya anak 2 sambil gendong anak, begitu kesandung, ibu matanya kemana? Salah mata si ibu. Perubahan ada. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada memiliki ilmu. Coba kalau ada yang aki-aki sama nini sampai sekarang masih romantis aja. Betul nggak? Ada nggak yang pernikahannya 50 tahun? Ada nggak? Ada? Romantis nggak? Masih nggak sampai sekarang? Kenapa? Karena bukan jaminan uang itu bikin orang bahagia. Yang bikin bahagia apa? Hati yang terpaut kepada Allah dan Nabi aman. Kenapa? Alhamdulillah ada rezeki sedikit, syukur kepada Allah. Ada rezeki banyak, alhamdulillah. Makanya Allah mesenin kita nih, kalau kalian mau rezeki yang pertama ikhtiar, selesai dari itu tawakal. Ini rata-rata orang banyaknya tawakal, ikhtiar kagak. Apalagi anak muda sekarang. Ikhtiarnya nggak keluarin keringat, ngisi selot. Tuh anak muda sekarang tuh. Anak muda sekarang cuma lewat handphone, ngelot isinya. Jangan harap judi bakal bikin kita kaya. Gak akan. Seseorang yang mau kaya keringetan. Keringetan dulu. Keringetan, dia ikhtiar, nyari rezeki di luar. Datang walaupun dapat sedikit, alhamdulillah. Ibu udah ngorek-ngorek lipstik sampai pantatnya. Lipstik udah beak ya. Pakai di depan suami yang udah nggak merah. Suami keluarin dari kantong 5.000 perak, ambil, itu rezeki dari Allah. Bib, gimana caranya 5.000 bisa beli lipstik?
Cukup nggak? Cukup nggak? Kalau istri yang soleha 5.000 cukup. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Kan merah-merah juga bibirnya. Mau jalan kondangan, begitu kondangan kelihatan merahnya udah habis pulang. Syukur sama Allah. Kalau istri mau dihargain suami, yang pertama juga harus menghargai sesuatu yang telah diberikan oleh seorang suami. Suami juga begitu dong. Di dalam rumah tangga ada hidup itu kalau katanya orang Banjar take and give. Di dalam hidup kita harus ada take and give. Ngartos tak? Sarua aing teh. Hidup itu ada saling memberi dan menerima. Istri maunya diperhatiin, begitu juga seorang suami maunya diperhatiin. Ayang, bobo yang udah malam. Tar dulu yang masih ngopi. Gesi, cepetan. Ngomong yang sopan, perhatiin. Udah dong yang, jangan ngopi mulu. Kenapa? Habis ntar. Sesuatu kalau sudah diberikan satu perhatian, dia kembalikan perhatian. Insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Maaf ya Bu, Pak, Bapak jangan salah nih. Yang namanya perempuan kalau bawel wajar Pak. Perempuan rewel wajar. Jadi Bapak itu perhatiannya seorang perempuan. Perempuan itu kalau ngomong tuh satu hari itu 20.000 kata Pak. Ngocos Pak. Gak bakal berhenti. Sampai mau tidur masih ngomong Pak. Pak, nanti uang taruh di atas meja ya. Mau tidur masih ada kosakatanya. Laki-laki Bu, kalau diajak ngomong jawabannya sedikit, wajar 10.000 kata per hari. Kurang dari perempuan. Jadi kalau laki ditanya, Pak, ges dahar, ges. Sabar, emang udah sampai situ. Kata-katanya udah habis sudah. Gak percaya, ibu WhatsApp. Ibu jawaban pertanyaannya pertanyaan orang-orang yang judes. Pak, tos mam. Jawabannya satu, tos. Pak, pulang jam berapa? BNTR LG. Betul nggak? Laki begitu nggak? Karena dari istrinya ngomongnya judes. Coba kalau ngomong yang baik. Assalamualaikum yang kira-kira pulangnya jam berapa hari ini yang? Dijawabnya panjang. Oh insya Allah ya. Waalaikumsalam insya Allah yang. Mungkin sebentar lagi aku pulang. Itu jawaban laki-laki. Laki-laki itu bisa ngejawab yang baik tergantung dari lawannya. Kalau lawannya judes, Pak duit ntar. Iya jawabannya begitu ya wajar. Yang aku pengen beli ini nih yang nih. Kira-kira kamu ada uang nggak? Oh ya Allah yang tunggu sabar ya yang. Tunggu beberapa minggu lagi ya. Tuh jawaban suami kalau kita ngomongnya sopan. Suami itu tergantung daripada lawannya. Ini istri kalau ngomong nggak jauh dari duit. Duit. Ini duit jadi wirid. Yang duit. Saya mau tanya, hidup rumah tangga capek apa enggak? Ibu berumah tangga capek apa enggak? Ngurusin anak capek enggak? Ngurusin rumah? Capek. Ngurusin suami? Capek. Makanya Allah kasih keringanan kepada setiap istri. Di dalam surat An-Nisa, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Lah, saya ngomong alal hak Kiai, betul ada nggak ayatnya? Laki-laki boleh kan Kiai? Nikah 2, 3, 4 boleh nggak? Boleh. Kenapa? Tadi ibu bilang capek kan ngurusin suami. Kalau ibu capek ngurusin suami, kasih ke tangan istri kedua. Kenapa? Beban ibu jadi ringan. Salah saya di mana? Yang ngomong capek sih itu. Saya cuma ngasih solusi. Tenang Kiai, saya belain Kiai mah. Saya ngelihat laki-laki di sini laki-laki penuh dengan tekanan. Ibu, Bu,
mau masuk surga bareng sama suami enggak? Tahu kan ayatnya? Hum wa azwajuhum fi dhilalil araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum mayaddaun. Coba deh lihat artinya. Hum wa azwajuhum. Dan semua beserta istri-istrinya. Boleh tanya kiai itu? Istri-istrinya apa istri doang, Pak? Istri-istrinya akan berbondong-bondong dimasukkan ke dalam syurga. Kalau bapak masuk cuman istri satu, bagaimana masuknya? Orang disebutnya istri-istri. Jangan egois, ibu. Woi, ini besok kayaknya saya nggak diundang lagi kemarin nih. Bu, sare. Bu, maaf ya, bapak nggak boleh kawin lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Apa? Apa? Capek? Capek hati, sakit hati. Karena itu tiupan siapa? Sebenarnya kalau laki minta nikah lagi, ibunya harusnya senang. Senangnya luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah hidup kita agak ringan dari bebannya. Saya nggak bisa terlalu sempurna ngurusin suami, ada orang yang bisa ngurusin suami saya. Bib, rezekinya, rezeki mah urusan Allah. Emang urusan istri? Rezeki urusan siapa? Allah. Urusan apa sama istri? 4, gimana seorang suami punya istri 4? Kokoh, Bu. Habib istri berapa? Atu. Habib kenapa istri 1? Saya 1 rasa 4. Liar aing liar. Bu. Kalau saya saya semalam ceramah di daerah Tangerang, Pak. Saya bilang, mau masuk surga enggak? Mau. Suruh bapak kawin lagi. Apa jawabannya? Masih banyak, Bib, jalan menuju surga katanya. Oh, betul, iya. Ini saya jawab nih, boleh nggak? Boleh. Pasti kan di pikiran ibu begitu kan? Masih banyak. Ya udah, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Kita nggak punya kan, Pak? Kita nggak punya surga ya di bawah telapak kaki kan nggak ada. Surga di telapak kaki bapak nggak ada. Mana ayatnya coba? Nggak ada kan? 1-0 Pak, kita kalah. Perempuan paling kuat, emang? Laki-laki dibilang paling kuat, ya nggak bakalan laki-laki kuat, bohong. Yang paling kuat perempuan. Kita disuruh nyapu, ngepel, Pak, nggak bakal sanggup, Pak. Perempuan hamil 9 bulan, gendong ke sana, gendong kemari. Ke pasar ngikut. Betul nggak? Arisan ngikut, kondangan ngegibah. Tuh lihat hebatnya perempuan, Pak. Hebat perempuan kita. Laki di mana kuatnya? Saya mau tanya, di sini laki paling kuat gendong anak berapa lama? Jawab jujur. Berapa lama? Ada yang 1 jam? Ada yang 1 jam? Lemah. Mana kekuatan laki-laki? Bohong. Yang namanya laki gendong beras 50 kilo, 100 kilo kuat. Gendong anak 5 menit ganti. Kanan oper kiri, kiri oper kanan. Betul nggak? Berapa 0 kita kalah? 2-0 Pak, kita kalah. Yang ketiga, ini kehebatan perempuan, Pak. Kita mesti sadarin dan kita harus yakinin. Yang ketiga, perempuan itu, maaf sekali lagi saya minta maaf. Perempuan itu dapat melahirkan orang yang soleh, wali min auliyaillah, seorang presiden. Sampai Rasulullah dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Gak ada perempuan gak bakal lahir kita, Pak. Gak mungkin diciptain ke dunia simsalabim. Berapa 0? Tapi ingat wahai wanita, ingat baik-baik. Ridha Allah sebelum kalian menikah ada sama siapa?
Ada sama siapa? Orang tuh ridallahu fi ridal. Dan saat laki-laki datang kepada kalian meminta di hadapan orang tua kalian dengan menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak pada orang tua saat kalian dinikahi, maka ridho Allah pindah kepada, maka kunci surga seorang istri ada sama 83 Pak, kita menang. Lah emang yang capek perempuan itu urusan dunia. Tapi nanti di yaumil kiamah kita Pak laki-laki yang paling capek ditanya bertubi-tubi oleh Allah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu pernah salah satunya mengatakan di dalam salah satu kitab, ada orang ahli maksiat, ada orang ahli yang ibadah, maaf, ada orang ahli ibadah. Pernah satu waktu dia bermaksiat kepada Allah. Tahu nggak maksiatnya apa? Ketinggalan waktu sholat, dan itu nggak sengaja ketiduran, nggak sengaja dia taubatan nasuha, dia minta ampun, menangis kepada Allah. Tatkala dia kembali kepada Allah di padang mahsyar, Allah panggil beliau, wahai hambaku, sini. Datang di hadapan Allah, lalu ditanya, wahai hambaku, mengapa aku ciptakan waktu, engkau lalai di hadapan waktu yang telah aku ciptakan untukmu? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Aku sudah mengampuni. Aku sudah mengampuni. Dari yang awal engkau lakukan, aku ampun. Wahai hambaku, pertanyaan kedua, mengapa engkau lalai dalam waktu salat yang telah diciptakan olehku di dunia? Engkau lalai di hadapanku, kata Allah. Apa jawabannya? Ya Allah, bukankah hamba sudah bertaubat kepadamu dan engkau yang menyatakan aku taubatku diterima? Iya, maka dari itu aku tutup engkau dari hijab, dihijabin, dosanya nggak dikasih lihat, aibnya ditutup oleh Allah, di akhirat ditutup. Tapi ini pertanyaan, ada lagi pertanyaan ketiga, mengapa aku ciptakan dirimu, engkau bawa ruh dan jasadmu untuk bermaksiat kepada aku? Ini yang maksiat nggak sengaja, dia udah minta ampun, udah taubat dan taubatnya diterima. Pertanyaannya bertubi-tubi. Gimana kita yang tiap hari maksiat, tiap hari bikin dosa, berapa juta Allah akan pertanyakan kepada kita. Dan di saat itu juga, karena pertanyaan bertubi-tubi dari Allah, kulit sama daging rontok sampai ke kaki. Sisa tulang belulangnya di hadapan Allah karena malu kemaksiatan yang tidak disengaja dipertanyakan bertubi-tubi di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita dunia wal akhirah. Allah jangkat dosa-dosa kita. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Banyak di akhir zaman sekarang udah nggak pernah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Udah nggak mau tahu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan kita bisa masuk surga dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Mohon maaf, dunia ini fana. Dunia ini bohongan. Tapi setiap sesuatu dunia bisa jadi sesuatu amalan kebaikan kita agar kita bisa dimasukkan surganya Allah. Dan ingat, siapa yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga? Yang pertama adalah amal soleh. Yang kedua, waladun saleh salehah. Anak-anak kita yang berbakti kepada kita. Yang ketiga, sedekah yang ikhlas, yang halal. Ini yang akan melebarkan kita kelak nanti di sirat. Ini akan diterima oleh Allah dan dimasukkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Apa yang kita akan hadapi tatkala kelak nanti kita di yaumil qiyamah, kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu, guru-guru kita pasti dengan bangga. Mereka membawa pikulan amalia kehidupannya. Dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan qiyamulailnya. Mereka akan bangga tatkala di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Dia diperiksa oleh Nabi. Begitu diperiksa karungannya, dibuka. Nabi tersenyum berhadapan dengan Allah. Ya Allah, ini adalah umatku. Bangga Nabi memperkenalkan. Syuf, bagaimana kita? Kita yang tiap hari bikin dosa, kita tiap hari selalu tenggelam dalam kemaksiatan, kita dengan pikulan dosa, kita saat nanti di padang mahsyar, di yaumil qiyamah, Nabi buka pikulan dosa kita, Nabi mengeluarkan air mata, lalu Nabi mengatakan, ya Allah,
ini adalah umatku. Nabi tetap mengatakan ini umatku walaupun Nabi malu mengatakan ini kepada Allah. Dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman saat ini banyak orang yang melemparkan ke wajah Nabi dosa yang begitu besar ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Allah akan jauhkan kita dari taufik serta hidayah. Hanya acara yang seperti ini, majlis-majlis seperti ini yang akan baiknya pastinya ribuan malaikat Allah turunkan dan semua beristighfar kepada Allah agar dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya ayyuhal hadirun, tidak ada kesempatan yang paling baik kecuali majlis ilmu, majlis dzikir, majlis salawat yang akan membawa kita selalu di dalam kedamaian. Mau cari taufik hidayah, ingat hidayah itu nggak gampang Bapak. Hidayah nggak gampang Ibu. Di dalam rumah tangga inilah yang kita butuhkan. Tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam punya anak Nabi Allah Ismail. Anaknya Nabi, ayahnya Nabi. Nabi Ibrahim memiliki orang tua pemahat berhala, pembuat berhala. Sampai matinya Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Bapaknya Nabi tidak Allah berikan hidayah. Ada lagi, ada istri Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Istri Nabi sampai mati tidak Allah turunkan hidayah. Ada lagi, ada. Paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Ini adalah darah daging Rasulullah. Sampai matinya Allah tidak turunkan hidayah dan tidak diizinkan dia untuk menyebut nama Allah dan tidak memeluk agama Islam. Allah jauhkan hidayah. Tapi kita syukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah, datang ke tempat yang mulia ini semata menjemput daripada hidayahnya Allah agar kita menjadi hamba yang taat, hamba yang beribadah, hamba yang tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Kita adalah seorang hamba yang wajib nurut apa yang dikatakan oleh tuannya. Maka dari itu, maka di hari ini mari sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang berkah, yang halal. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampunin dosa-dosa keluarga kita, baik yang lalu mau yang akan datang. Allah ampunin juga dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngajak baca salawat mau. Hafal nggak salawat busyra? Salawat busyra apa? Salawat busyra ini kalau bapak ibu punya hajat, bapak ibu punya hajat, baca salawat busyra ini sebanyak 10 kali. Insya Allah hajatnya cepat dikabulin sama Allah. Insya Allahumma